Jadi untuk perjalanan pulang ke Jakarta saya melewati jalur Malang teman-teman. Yang di depan alun-alunnya itu terdapat patung Presiden Soekarno teman-teman. Di sebelah kiri ini Masjid Agung Ponorogo. Nah itu alun-alunnya. Ini adalah kondisi Malang Kota Ponorogo tanggal 27 Januari ya teman-teman, 27 Januari 2025. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini adalah perjalanan saya dari Bromo akan menuju kembali ke Depok teman-teman. Saat ini saya sedang atau masih berada di kawasan Bukit Bromo. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, di sebelah kanan kita ini ada Bukit Teletabis teman-teman. Jadi untuk perjalanan pulang ke Jakarta saya melewati jalur Malang teman-teman, karena memang rencananya saya mau dipulang kembali ke Depok. Saya melewati jalur selatan ya. Nah ini adalah kondisi kembali menuju ke Depok via jalur Malang. Suasananya macet sekali teman-teman. Gokil sini. Bromo habis diguyur hujan. Wah, banyak sekali motor yang menyerah di lautan pasir Bromo. Tuh, kita jalan pelan-pelan teman-teman. Wow, jalurnya. Nah, lagi nih apa? macet total teman-teman. Aduh, jalanannya nggak muat. Wow, sebelah kanan kita jurang nih teman-teman. Wow. Mbak, banget. Macet ya. Gokil teman-teman, macet total pas ditanjakan lagi.
parah sih ini. Yang di bawah nggak bisa naik, yang di atas nggak bisa turun. Di depan kita Bromo Hillside teman-teman. Alhamdulillah saya akhirnya sudah sampai di atas Bromo dan akan melanjutkan untuk kembali ke Depok via Malang teman-teman. Mau ke Malang Mas? Ya, sama aja. Oh sini ya? Makasih ya. Pak. Aduh. Setelah perjuangan dorong-dorong si capung teman-teman. Kita akan memulai untuk turun nih, menuruni Bromo via Malang. Gokil teman-teman macetnya. Wah, turunannya ekstrim. Nggak kuat nanjak itu. Wah, dia roda depan. Oh, teman-teman. Honda CR-V. Masalahnya ini tanjakannya terlalu siku, teman-teman. Dan mobil Honda CR-V itu penggerak roda depan dia. Jadi roda depan yang sebelah kanan kehilangan traksi dia. Gokil. Gokil macetnya gokil. Minum dulu teman-teman. Planning untuk perjalanan kembali ke Depok teman-teman, saya akan menyusuri via jalur selatan ya, karena kemarin kita sudah melalui jalan Pantura
maka baliknya kita akan melalui jalur selatan. Nah, di jalur selatan ini atau sekembalinya kita ke Depok, sorry teman-teman, bagus banget dong pemandangannya. Bromo. Di perjalanan pulang kembali ke Depok, saya juga akan membagi perjalanan menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Seperti yang kita awalnya berangkat, kalau dijadikan satu video pasti akan terlalu panjang. Terus rencananya sih ya, rencananya itu di planning perjalanan kita ini juga saya mau mampir ke rumah saudara saya, entah yang di Jogja, di Wonosari, atau nanti yang di Wonogiri teman-teman. Paling nanti saya tetap menimbang-nimbang lagi nih, apakah kita mau mampir di mana teman-teman. Sekarang sudah jam 12:18. Saya cuma punya waktu untuk sampai ke Depok 2 hari teman-teman. Mudah-mudahan sih perjalanan pulang kita lancar, lalu nggak ada kendala, Capung juga sehat-sehat aja. Oke teman-teman, kita bareng-bareng ya, kita sama-sama kita gas menuju ke Depok atau ke Jakarta ya. Dibandingkan dengan Wonokitri via Pasuruan, jalur akses via Malang ini jauh lebih besar teman-teman. Kayaknya jalur Probolinggo juga besar ya teman-teman, karena banyak sekali mobil-mobil jeep yang kalau aksesnya itu ya antara itu tuh Malang sama Probolinggo. Itu tadi macet banget loh pas lagi kita mau naik itu keluar dari lautan pasir. Macetnya parah teman-teman, mau di Probolinggo ataupun di via keluar Malang ini macetnya parah juga. Wah, dingin banget lagi. Harusnya sih ganti baju dulu nih teman-teman. Lelah banget teman-teman, tenaganya udah terposir pas dorong-dorong si Capung pas tanjakan menuju lautan pasir tadi. Mana nih Capung nih? Apakah mesinnya upgrade ya supaya bisa main ke Bromo lagi? Jalanannya menurun terus teman-teman. Kecepatan si Capung di turunan ini di 35 km per jam teman-teman. Ini aja gas sudah saya lepas, enggak saya tarik ya. Wow, gelos dong, ngeri teman-teman. Yang teman-teman kalau mau ke Bromo, sebelum berangkat pastikan rem kalian ini ya teman-teman berfungsi dengan baik. Jalanannya dari tadi turun terus teman-teman, mulai dari atas lurus ke Gubuk Laka, kanan ke Jarak Hijau teman-teman. Jalanannya menurun begini nih. Oh iya, untuk planning ke depan saya mau mampir ke pom bensin teman-teman. Ini jaket basah, celana basah, sepatu basah, semua basah nih. Kehujanan kita tadi di lautan pasir Bromo. Terus juga kalau udah dapet sinyal, saya mau coba buka Google Map berapa sih jarak yang akan kita tempuh dari posisi nanti sampai dengan ke mana, ke Wonogiri teman-teman. Rencananya sih saya mau ke rumah sepupu saya yang di Wonogiri ya, tapi nanti ya situasional aja, dilihat waktunya. Saya berarti cuma punya waktu
hari ini Selasa dan Rabu, karena hari Kamis saya sudah masuk kerja lagi teman-teman. Mas, numpang nanya mas, kalau arah Tulungagung mana ya? Tulungagung, Oke. Tulungagung itu Rono. Ini belok kanan berarti? Iya. Yang ada itu? Iya, Oh, Tulungagung. masih jauh mas dari sini Tulungagung? Itu masih jauh. Ada 2 jam. Tulungagung, waduh. Lebih kalau nggak salah. Lebih ya? Iya. Di sebelah sana ada pom bensin nggak mas? Ada di sini. Ada. Iya. Ayo wes, sun ge. Iya. Tulungagung itu. Ini terus bisa. Tapi sepi jalannya. Ya rame. Ramai juga. Iya. Ada pom juga Ada. di depan ini. Tapi agak jauh. Masih agak jauh. Kalau yang sini lebih dekat. Ya kalau sini begini. Ayo udah. Wes mas. Infonya arah Tulungagung ke sini teman-teman. Update untuk saat ini teman-teman. Baterai saya posisinya udah tinggal di bawah 10%. Terus kondisinya hujan. Bensin dari Cicapung ini udah nyala teman-teman. Dan seingat saya sih tadi sebelum saya masukin handphone, karena handphone saya taruh di dalam tas, di charger pakai power bank, itu diarahinnya ke arah sini teman-teman, ke arah Tulungagung lah. Terus tadi saya tanya sama orang di pinggir jalan, arah Tulungagung katanya daerah sini. Nah sekarang saya lagi menuju ke saya sedang menuju ke arah Tulungagung, untuk kemudian di depan kita mau cari pom bensin dulu teman-teman. Kita mau isi bensin Cicapung. Terus ini parahnya lagi tuh ini sih teman-teman, kondisinya hujan. Saya nggak tahu area di sini, sama sekali saya nggak tahu area di sini. Jadi agak deg-degan nih saya nih, karena ini masih di daerah kota Malang teman-teman. Tapi Malangnya tuh Malang pinggiran teman-teman. Ini agak merepotkannya kalau hujan tuh seperti ini ya. Kita nggak bisa ngecas gadget kita, terus kita juga nggak bisa ngeliat update handphone gitu kan. Ini rada-rada gokil sih perjalanan kembali ke Depok ini. Rencananya, oh ya, update juga, rencananya saya akan menuju ke Wonogiri dulu, ke rumah sepupu saya, tepatnya itu di Waduk Pidekso, Wonogiri teman-teman. Estimasi Google Map untuk dari posisi saat ini saya berada, tadi saya sempat ngecek ya ketika saya neduh, itu sekitar 264 km teman-teman. Mudah-mudahan perjalanan ke depan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kendala, semuanya lancar. Kita bisa sampai di rumah sepupu saya itu di Wonogiri, Waduk Pidekso itu ya mungkin sekitar jam 10 malam kali ya teman-teman. Jadi kita bareng-bareng ya teman-teman, kita sama-sama kita ngegas nih di negeri antah berantah bersama Capung.
Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di Jalan Raya Tajinan, Desa Tajinan, Kabupaten Malang. Sekarang itu sekitar jam 3 lewat 20 menit teman-teman. Saya lagi istirahat untuk makan karena saya dari pagi belum makan. Terus di Bromo juga mau makan nggak bisa karena hujan. Nah, ini baru ketemu makan nih pagi ini. Cuacanya dari saya Bromo sampai sekarang hujan terus teman-teman. Nggak tahu nih ke depan nanti kita gimana, baterai habis. Sekarang saya lagi ngecas, lagi numpang ojek juga di rumah makan ini. Saya lagi makan di warung makan Mbak di Tajinan teman-teman. Masakannya enak, jadi ayam kampung teman-teman, ayam kampung. Terus ini sambalnya enak banget, sama ini saya ada daun payah teman-teman. Ayam kampung mantap. Pesona ayam kampung nih teman-teman, gokil. Ada perlawanan. Mungkin ada teman-teman yang sekarang sedang makan ya, sama-sama ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Barusan saya sudah selesai. Oh bentar, ke kiri Wajak Turen, ke kanan kita ke arah Tulungagung teman-teman. Barusan saya sudah selesai makan sore teman-teman. Tadi saya makan itu pakai opor bebek. Opor bebeknya 2 piece teman-teman. Terus sama oseng-oseng daun paya. Terus sama satu lagi tadi apa ya? Mungkin kayak tempe orek kali ya. Terus sama kerupuknya 6. Tahu nggak teman-teman habisnya berapa? Habisnya 42.000 teman-teman. Murah banget ya. Daging bebeknya mantep, gede, udah gitu diopor lagi. Wah gokil. Saya pikir tadi itu ini teman-teman, daging ayam. Ternyata itu daging bebek. Pas ngambil untuk kedua kalinya, saya nanya sama mbaknya, Mbak, saya mau nambah daging ayamnya ya, boleh ya? Iya mas, boleh. Pas saya nyendok, mas itu bukan daging ayam, itu daging bebek. Oh, ini daging bebek. Tadi yang awal saya ngambilnya ini. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Jadinya saya makan daging bebek tadi 2 piece teman-teman. Kerupuknya 6 dong, gokil. Sama kopi, oh iya, sama kopi juga. Totalnya 42.000 teman-teman. Murah banget ya. Tadi itu di Desa Tajinan teman-teman, Kabupaten Malang. Nah sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke Waduk Pidekso Wonogiri teman-teman. Jarak yang akan kita tempuh sejauh 264 km dan kita memakan waktu selama 6 jam 46 menit teman-teman. Saya nggak tahu ya ini akan bisa dilalui sesuai dengan waktu Google Map atau enggak. Dengan kondisi jalanan yang seperti ini, saya dikasih Google sama jalan seperti ini nih. Jalanannya tambal-tambalan, nggak jelas bener dah. Kalau saya jalan normal aja, jalan 50-60 aja itu 6 jam lewat 46 menit teman-teman. Gimana kalau jalannya cuma kayak begini? Ketika saya sampai di rumah saudara saya mungkin 10 jam kali ya. Tapi ya mudah-mudahan sih jalanan ke depan lancar. Oke teman-teman, kita bareng-bareng ya, kita sama-sama kita gas menuju ke Waduk Pidekso Wonogiri, Jawa Tengah. Mantap. Belok ke kiri kantor Bupati Blitar, lurus Terminal Arjosari, Surabaya teman-teman. Kita akan berbelok ke kiri sesuai dengan arahan dari Google Maps. Ini masuknya Blitar atau Malang ya teman-teman? Saya kurang paham. Nanti kita sambil baca ini ya, sambil baca keterangan-keterangan di pinggir jalan. Wih, mobil Kawasaki cuy. Di depan ada Indomaret nih teman-teman.
Kita lihat ya, kita berada di daerah apa namanya. Wah, ada istana Kendal Payak, teman-teman. Kita berada di daerah Kendal Payak. Saat ini jam 4:09. Kita akan masih terus menuju ke Wonogiri dengan estimasi waktu 6,5 jam, teman-teman. Di jam 16:59 atau jam 5 sore saya sudah berada di Karangkates, teman-teman. Tepatnya di Taman Wisata Sutami Lahor Karangkates. Lah, suruh masuk nih. Ini tempat wisata, Mas. Jalan alternatif. Kok mau ke ini Blitar? Iya. Iya bisa. Bisa. Memang lewat jalan umum. Oh, harus bayar dulu nggak nih? Ya, 1.000. Oh, 1.000. Ya kalau lewat lurus bisa, cuman jauh terus ya. Duh, Jalur truk yang lurus. duitnya bentar, Mas. Langsung diarahin ke sini, nggak tahu Ya ininya. emang kalau orang-orang kebutuhannya emang lewat sini, Pak. Iya toh. Iya. Orang-orang banyak orang yang lewat sini. Sun ya. Ya, Mas. Ya. Ada di Desa Wisata Karangkates, teman-teman. Info dari penjaga pintunya, ini adalah jalur alternatif untuk menuju ke Blitar. Jalannya lebih dekat, teman-teman, tapi kita disuruh bayar Rp1.000. Ya masih worth it lah ya, Rp1.000 mah. Keren. Oh, ini Karangkates. Wah, ini gunung apa nih, teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang tinggal di daerah Karangkates ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Oh, ini kayak itu ya, kayak waduk ini. Waduk Karangkates mungkin. Bagus juga ya. Bagus, teman-teman, pemandangannya. Wah, kita sudah masuk ke Kabupaten Blitar. Selamat datang Kota Blitar. Kita masih akan terus menuju sejauh 226 km lagi, teman-teman. Perjalanan kita masih sangat panjang. Kalau 226 km dibagi rata-rata kecepatan si capung sebesar 30 km per jam aja, teman-teman. Ya, antara 6 sampai dengan 7 jam, teman-teman, si capung akan sampai di rumah suku saya di Waduk Kidekso, Wonogiri. Saat ini jam 17:46. Saya sudah berada di Jati Tengah Selopuro, Blitar, teman-teman. Sebentar lagi udah maghrib di sini, teman-teman. Saya benar-benar sangat asing untuk wilayah di Jawa Timur, teman-teman, karena memang ini adalah kali pertama saya menginjakkan kaki di Jawa Timur. Nah, ini kita melewati sebuah jembatan apa nih? Saya nggak paham juga nih, teman-teman.
Wah, jembatannya ngepres banget kalau ada papasan kendaraan roda 4. Nah, ini Desa Meronjo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Kita masih akan terus melaju sejauh kurang lebih 200 km teman-teman. Jauh banget loh tujuan kita kali ini. Sebenarnya sih nggak jauh teman-teman, 200 kilo, 264 kiloan dibandingkan dengan perjalanan kita waktu berangkat dari Depok sampai dengan ke Batang, Jawa Tengah, lalu dari Batang, Jawa Tengah sampai dengan ke Surabaya. Perjalanan kali ini jauh lebih dekat teman-teman, karena cuma 264 km, tapi karena cuaca yang begitu ekstrim, ya kan, kita diguyur hujan itu dari turun ke Pasir Bromo sampai kita turun ke Malang. Itu bener-bener teman-teman hujannya. Ditambah lagi di lautan pasir yang keluar via Malang itu banjir. Ntar teman-teman bisa lihatlah gambarannya seperti apa. Udah banjir, pasirnya itu menggenang. Itu menjadi tantangan tersendiri dan sangat-sangat menguras tenaga saya teman-teman. Ditambah lagi di posisi jam 6 sore, jarak yang akan kita tempuh masih sejauh 200 km teman-teman. Wow, amazing banget nih perjalanan pulang kali ini. Tapi ya nggak apa-apa, kita jalanin aja. Kita nikmatin aja prosesnya teman-teman. Mudah-mudahan sih semua ini ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Dan mudah-mudahan juga apa yang nanti saya sajikan itu bisa benar-benar menghibur teman-teman, dan ya mungkin bisa menjadi satu inspirasi atau bisa menjadi satu acuan kalau teman-teman mungkin yang punya motor seperti saya mau jalan jauh atau touring jauh dengan TVS XL 100. Ya mudah-mudahan sih, tapi ya mudah-mudahan minimal bisa menghibur lah ya. Di jam 18.14 menit saya baru saja melewati alun-alun Kota Blitar teman-teman. Alun-alun Kota Blitar, lebih tepatnya sih tadi ini ya, kantor Bupati Blitar yang saya lewati tadi. Nah, di depan kantor Bupati itu ada alun-alun, yang di depan alun-alunnya itu terdapat patung Presiden Soekarno teman-teman. Nah, ini oleh Google Map kita diarahkan untuk langsung berbelok ke kiri setelah melewati dari Polres Blitar. Saya sekilas ngecek di Google Map, ternyata kita diarahkan untuk menuju JJLS via Pacitan teman-teman. Ya mudah-mudahan perjalanan ke depan kita lancar, lebih cepat, dan mudah-mudahan sih ini adalah jalur terbaik yang direkomendasikan oleh Google untuk sampai di Waduk Pidekso Wonogiri ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk. Sekarang kita lagi isi BBM si capung teman-teman. BBM-nya belum nyala, cuma kita akan diarahin sama Google Map untuk menuju ke JJLS Pansela via Pacitan ya. Takutnya nanti di depan udah langka ini teman-teman, langka SPBU Pertamina. Jadi saya di sini mau ngisi BBM si capung. Berapa ya? Sebenarnya sih masih banyak dia. Pertamax mas, full tank. Ya. Kayaknya sedikit dah. Maaf. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke Waduk Pidekso Wonogiri. Jarak yang akan kita tempuh ke depan sejauh 188 km teman-teman. Estimasi waktu yang akan kita tempuh selama 4 jam 53 menit atau 5 jam lah, biarin mudah. Estimasi Google Map memperkirakan kita akan sampai di tempat tujuan
pada pukul 23 lewat 23 teman-teman. Di depan perbatasan Blitar Kota Patria. Oke teman-teman, kita lanjut gas lagi. Barusan aja teman-teman, kita sudah melewati Gapura, Kabupaten Tulungagung. Saat ini pukul 8.42 menit teman-teman. Di jam 8.42 menit, jarak yang akan kita tempuh ke depan sampai dengan ke Wonogiri sejauh 180 km teman-teman. Masih belum begitu banyak perubahan. Waktu tempuh ke depan kita masih selama 4 jam 41 menit teman-teman. Jalanannya tambal-tambalan, oi. Tapi saya nggak tahu teman-teman, ini masuk daerah Tulungagung bagian sebelah mana. Karena di Google Map nggak ada nama keterangan daerahnya sih ya. Yang adanya itu cuma nama jalan aja teman-teman. Kalau di Google Map ini nama jalannya adalah Jalan Pandean. Setelah tadi kita melewati Pasar Ngunut Tulungagung teman-teman, oleh Google Map saya diarahkan untuk berbelok ke kiri menuju ke jalan apa tadi ya? Ke Jalan Renco Barong teman-teman. Hujannya rata ternyata, mulai dari Bromo sampai di sini ini masih bekas-bekas hujan nih teman-teman. Bisa begitu ya? Rata semua hujan. Kita belok ke kanan teman-teman. Ini teman-teman, sekarang sudah jam 19 lewat 51 menit. Tahu nggak? Kita masih dikasih Google Maps sama jalan yang seperti ini nih teman-teman. Gile, gokil. Selepas maghrib sampai sekarang udah hampir 2 jam kita dikasih jalanan seperti ini sama Google Map nih. Wah, kacau sih. Mana jarak yang kita tempuh masih jauh banget lagi teman-teman. Masih 150-an kilometer lagi. Diarahin kemana coba? Tuh, buset, diarahin ke sini dong. Bujuk dah Google Map. Kacau loh. Suruh belusukan aja gila. Di Kampung Tembakau, Desa Genting. Ya Allah, Google Map, buset dah. Alah. Disuruh lewat jalanan kayak begini. Astaga. Suruh lewat sini teman-teman. Buset dah. Ya Allah, Google Map. Jalanan apa ini? Kok bisa gitu loh nyariin jalan kayak begini ya? Gimana cara kerjanya? Ya ilah, ini tembusannya di mana ini teman-teman? Ntar deh, saya sambil baca-baca teman-teman. Pasar Desa Gempolan teman-teman. Daerah mana tuh Pasar Desa Gempolan? Ntar deh, kita cari yang lebih detail lagi teman-teman tulisannya. Sekilas tadi kita baru aja melewati Pasar Desa Gempolan. Gempolan Pakel Tulungagung teman-teman.
Mungkin nih teman-teman ada yang tinggal di daerah Pakem, Gempolan, Tulungagung. Saya mohon izin melintas ya teman-teman. Si Capung dan Mas Tom lagi kebawa nyasar nih sama Google Map. Sebenarnya sih bukan nyasar teman-teman, tapi diarahin sama Google Map lewat jalur yang antah berantah nih. Biasanya kan kita kalau jarak jauh ya kita lewatnya antar provinsi aja, nggak jalanan tembusan seperti ini. Jalanan tembusan seperti ini tuh kalau kita lagi mau berangkat kerja, kita mau nganter anak ke sekolah, nah itu jalan potong. Nah ini mau ke Jakarta ya kan, mau ke Wonogiri, jaraknya aja 200 sekian puluh kilometer, dilewatin jalanan kampung begini dong. Gokil emang Google Map, luar biasa dah, terbaik. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Di jam 20:15 teman-teman, saya baru saja melewati persimpangan yang diarahkan oleh Google Map. Seharusnya saya melewati JJLS via Pacitan teman-teman. Kalau dari saran Google Map itu saya seharusnya belok ke arah ke kiri, menyusuri pantai selatan Jawa di sebelah sini nih teman-teman. Tapi karena mengingat tadi kita dibawa sama Google Map ke jalan yang saya nggak ngerti ada di mana ya teman-teman, jadi saya putuskan saya mengambil jalur yang bergaris kuning putus-putus. Kalau garis kuning putus-putus itu menandakan bahwa jalur utama provinsi teman-teman. Daripada kita mungkin secara jarak estimasi yang dibuat Google Map itu lebih cepat ya, tapi kita kan nggak tahu kondisi jalan yang diberikan oleh Google Map, apakah itu rusak ataukah itu bergelombang ataukah itu mulus ya. Kalau yang tadi saya alamin ya waktu tempuhnya jadi lebih lama, walaupun secara jarak itu lebih dekat teman-teman. Jadi ke depan kita akan menyusuri jalur nasional 3 seperti yang tertulis di Google Map teman-teman. Kita akan menuju sejauh 143 km untuk sampai di rumah sepupu saya di Waduk Pidekso. Di jam 20:29 saya sudah sampai di Kota Trenggalek teman-teman. Tepatnya di Jalan Dr. Sutomo. Nah, sebelah kanan SMA 2 Negeri Trenggalek. Oh, tepatnya di Jalan Raya Soekarno Hatta. Apa itu tadi? Wah, nggak kebaca teman-teman. Wah, ini udah masuk pusat pemerintahan Kota Trenggalek belum ya? Ntar kita baca ya teman-teman. Trenggalek. Wah, di depan apa nih? Lampu-lampu, kayaknya seru nih. Oh, jembatan teman-teman. Jembatan Ngasinan Trenggalek. Wih, bagus ya. Ponorogo, Madiun, belok ke kiri. Nah, ini kita belok kiri di sini teman-teman. Selamat tinggal Kota Trenggalek. Sampai ketemu lagi nanti ya. Setelah kita diarahkan untuk belok ke kiri dari Kota Trenggalek, jalan beberapa menit, kondisi jalannya langsung seperti ini teman-teman, kayak naik-naik pegunungan. Tuh teman-teman, jalannya seperti ini nih. Waduh. Assalamualaikum. Jadi kayak mau naik ke gunung ya kayaknya. Tapi kalau di peta sih bukan pegunungan teman-teman, dataran rendah aja. Nah, ini dataran rendah semua nih. Lumayan sepi lagi jalanannya teman-teman. Oh, di depan
teman-teman. Bener tuh. Kayaknya sih di kamera teman-teman nggak kelihatan ya. Cuma kelihatan bayangannya. Buset, jalanannya berliku-liku teman-teman. Jalanan yang belok-belokan tadi teman-teman, selama kita lalui yang dari sana, ternyata tuh kita udah sampai di Bendungan Tugu Trenggalek teman-teman. Jalanannya ini banget ya, naik turun. Nah ini pintu masuk di Bendungan Tugu Trenggalek nih. Masuknya dari situ. Pegel nih. Istirahat dulu sebentar teman-teman buat ngeregangin kaki. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Istirahatnya udah cukup sebentar. Gelap banget teman-teman ini. Mana sendirian pula. Aduh. Di daerah Bendungan Tugu Trenggalek ini kita di jam 9 lewat 1 menit teman-teman. Wow, ini selamat jalan Bang Jatim. Wah, gokil, gelap banget teman-teman. Wih, ngeri. Berarti kita sudah masuk mana nih? Habis Trenggalek, Ponorogo ya teman-teman. Ponorogo apa Pacitan ya? Ponorogo mungkin. Coba ntar kita lihat ya. Ini apa nih? Perbatasan kayaknya nih. Warung masih buka jam 9 malam ya. Padahal sepi jalanannya. Ya ini bener-bener solo riding, solo touring ini. Sendirian, gelap-gelap ya kan. Jalanannya seperti ini, penerangan jalan nggak ada. Wow. Nah, begini nih serunya kalau touring sendirian, solo riding. Di jam 21.54 saya sudah memasuki Kabupaten Ponorogo teman-teman. Sebenarnya sudah memasuki Ponorogo tuh dari sekitar antara 30 menit sampai 1 jam yang lalu. Cuma ini kayaknya sih udah turun dari perbukitannya teman-teman. Tadi lumayan agak gelap juga. Nah terus juga ini adalah gambaran jalur yang akan kita lalui ke depan ya teman-teman. Sekitar beberapa ratus meter lagi kita akan berbelok ke arah kiri, lalu terus saja ke arah Jalan Sumoroto, terus sampai nanti ke daerah Purwantoro teman-teman. Nah di Purwantoro menuju ke Jatisrono segala macam deh. Ya mudah-mudahan sih perjalanan kita lancar ya. Oh ya, barusan saya sudah isi BBM capung lagi teman-teman. Sengaja saya ini nggak nunggu panel BBM-nya nyala. Jadi kebetulan tadi pas di persimpangan Jalan Laksamana Yosudarso tadi, itu di sebelah kiri ada pom bensin yang lumayan besar. Jadi saya langsung masukin si capung untuk diisi BBM. BBM si capung full tank di angka 20.000 teman-teman. Jarak yang akan kita tempuh ke depan adalah di sebelah kiri kita ada RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo teman-teman. Ini dia penampakannya. Nah, ini juga adalah POV dari Ponorogo di jam 21.56 menit. Nah, kita ke depan akan menuju sejauh 86 km teman-teman.
untuk menuju ke rumah sepupu saya di Wonogiri. Oke teman-teman, kita langsung gas saja ya. Di jam 22:06 kita pas banget nih teman-teman, berada di pusat kota dari Ponorogo. Di sebelah kanan kita ini alun-alun Ponorogo. Di sebelah kiri ini Masjid Agung Ponorogo. Nah itu alun-alunnya. Ya, ini adalah kondisi malam kota Ponorogo tanggal 27 Januari ya teman-teman. 27 Januari 2025. Nah itu adalah gedung Pemda Kabupaten Ponorogo teman-teman. Oke, kita langsung jalan menuju ke arah Jalan Urip Sumoharjo, tapi kita berbelok ke arah kiri teman-teman. Ke arah kiri itu Jalan Trunojoyo, untuk kemudian menuju ke daerah Wonogiri. Sejauh 84 km jarak yang akan kita tempuh ke depan teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Di jam setengah 11 malam saya baru memasuki Jalan Raya Ponorogo Wonogiri teman-teman. Motornya buset, apalagi yang bawa mobil teman-teman. Kencang-kencang banget dah. Kita dapat barengan nih teman-teman, karena kalau lihat di Google Map itu jalanannya agak ini ya, agak hutan-hutan gitu loh sepertinya, dan ternyata benar. Belakang terang banget lampunya teman-teman. Set. Wow, X-Max dong. Orang Jogja, cok. Ya. Ditinggal dah si capung. Di jam 22:42 saya sudah sampai di Kabupaten Wonogiri teman-teman. Tepatnya di daerah Purwantoro. Dari posisi saat ini saya berada sampai dengan kita nanti menuju ke rumah saudara saya di Waduk Pidekso, jaraknya masih lumayan jauh banget teman-teman, masih 56 km, atau akan kita tempuh dengan waktu 1 jam 37 menit. Gile, saya pikir kalau kita udah masuk Kabupaten Wonogiri kita udah dekat ya teman-teman, ternyata masih jauh. Oke lah kalau begitu kita langsung gas aja teman-teman. Di depan sepi, makanya tadi sekilas saya lihat kayak ada truk, kita barengin truk di depan lagi ya teman-teman. Mantap. Saat ini saya sudah berada di Jalan Jatisrono Jatiroto teman-teman. Di sebelah kiri ini ada apa ini? Puskesmas Jatisrono 1. SMP Negeri 1 Jatisrono di sebelah kiri kita teman-teman. Di jam 23:14 kita akan melaju ke depan sejauh 44 km dengan estimasi waktu selama 1 jam 17 menit teman-teman. Ini adalah POV di Jalan Jatisrono Jatiroto pada pukul jam 11 malam lewat 36 menit teman-teman. Halo teman-teman, sekarang sudah jam 1:40. Artinya hari ini sudah masuk ke hari Selasa dini hari ya teman-teman. Google Mapnya parah banget, saya diarahin ke jalan yang nggak mungkin bisa dilaluin sama si capung teman-teman. Saya dibawa naik ke atas gunung, wah gokil dah pokoknya. Intinya perjalanan kali ini itu bener-bener drama banget, parah banget Google Mapnya. Mulai dari kita masih di daerah mana kemarin ya, lupa tuh saya,
Habis setelah maghrib lah, Trenggalek apa Tulung Agung ya, saya lupa deh tuh. Itu dikasih jalan kampung. Terus ketika saya ini ngeklik Sherlock lokasi dari sepupu saya, dikasihnya jalan pegunungan parah banget temen-temen. Nggak mungkin si Capung bisa lewatin itu, gokil sih. Jadi banyak banget waktu yang terbuang-buang. Ada kali waktu yang terbuang ini sampai dengan, harusnya tuh saya sampai di rumah sepupu saya tuh sekitar jam setengah 12. Sekarang udah mau jam 2 teman-teman. Saya masih di jalan. Wah, parah banget dah pokoknya. Ini adalah POV Jalan Raya Pacitan Wonogiri teman-teman. Jadi begini ya, suka dukanya kalau solo touring di jalan jam 2 pagi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nemenin. Wah, gokil banget sih ini. Jadinya sekarang saya cuma ngandelin maps tanpa ngeklik Sherlock yang dikasih dari sepupu saya, atau tanpa saya ngetik alamat teman-teman. Saya cuma butuh patokannya aja, nama kecamatannya, udah gitu, atau nama jalannya. Nah itu langsung saya cari di Google, biarin si apa namanya, jadi si titiknya itu kan ngikutin tuh kemana kita pergi. Nah patokannya dari situ aja saya. Jadi kita lanjut lagi ya teman-teman. Sekarang saya sudah memasuki kawasan Waduk Pidekso nih teman-teman. Waduk Pidekso itu terdapat di kecamatan atau kelurahan ya, namanya Giriwoyo. Nah ini POV di jalanan masuk ke Waduk Pidekso pada pukul 2:30 pagi teman-teman. Oke teman-teman, saya baru saja sampai di bendungan Waduk Pidekso. Seperti yang teman-teman lihat, gelap banget ya ternyata. Gelap banget teman-teman. Nah tuh, kebaca nggak ya? Yang bikin dari ini dong, PT Pembangunan Perusahaan atau PP. Selamat datang di bendungan Pidekso tuh teman-teman. Gelap banget, tapi saya lagi nunggu saudara saya nih buat jemput. Katanya sih saya suruh tunggu di sini aja teman-teman. Tapi gelap banget ya. Buseng. Nggak datang-datang lagi si Om Ali. Paling untuk konten perjalanan dari Bromo sampai dengan ke Wonogiri segini aja ya teman-teman. Banyak sekali drama yang saya alami di hari ini, terutama dari Google Map. Parah banget sih. Harus lebih selektif lagi dalam memilih jalur yang dikasih oleh Google Map. Terus ya banyak drama dari mulai map, banyak drama dari hujan, terus terjebak di lumpur di lautan pasir Bromo. Jadi ya lelah banget hari ini, capek banget, tenaga benar-benar terkuras. Perjalanan itu dimulai dari Bromo jam berapa ya saya? Mulai naik itu saya dari jam 10 deh teman-teman. Parah sih. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan channel Mas Tom. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, lalu dilindungi dari mara bahaya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe, boleh banget ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada notifikasi dari video saya, teman-teman bisa langsung tahu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pacitan belum sampai Pacitan. Jadi sama map langsung dikasih ke Ponorogo. Pinggir pantai malah.
Nah, tadinya kan malah pinggir pantai, tapi malam om ngeri. Takutnya